Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kelas konstitusi kali ini, satu pembahasan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua adalah berkenaan dengan klasifikasi konstitusi. Namun, sebelum lebih jauh berbicara soal klasifikasi konstitusi, saya ingin kembali mengajak teman-teman untuk mengingat apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan sebelumnya berkenaan dengan pengertian konstitusi. Telah saya sampaikan bahwa tidak sedikit tokoh yang memberikan pemahamannya berkenaan dengan pengertian konstitusi. Salah satu dari banyak tokoh itu adalah K.C.Wells. Dalam bukunya yang berjudul Modern Constitution yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia, beliau mengartikan konstitusi itu sebagai sebuah keseluruhan sistem ketatanegaraan di suatu negara yang berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah suatu pemerintahan di dalam suatu negara. Nah, itulah kemudian pemahaman konstitusi yang coba dibangun oleh K.C.Wells. Berkenaan dengan hal tersebut, kemudian K.C.Wells juga mencoba untuk memberikan klasifikasi terhadap suatu konstitusi. Setidaknya kita dapat melihat ada 5 klasifikasi konstitusi yang coba dibangun oleh K.C.Wells. Yang pertama adalah klasifikasi konstitusi berdasarkan bentuk. Nah, kalau kita lihat dalam bentuknya, ataupun kalau kita lihat berdasarkan bentuknya, kita dapat mengetahui bahwa setidak-tidaknya konstitusi itu dibagi ke dalam konstitusi tertulis maupun konstitusi yang tidak tertulis. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apa itu konstitusi tertulis dan apa itu konstitusi yang tidak tertulis? Secara sederhana, kita dapat memahami bahwa konstitusi yang tertulis itu adalah konstitusi yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen formal negara. Dari sini kita juga dapat memahami bahwa konstitusi yang tertulis itu bukan berarti konstitusi yang dituliskan. Tidak. Sekali lagi saya perlu menyampaikan bahwa konstitusi yang tertulis itu adalah konstitusi yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen formal negara. Berbeda halnya dengan konstitusi yang tidak tertulis. Secara sederhana kita dapat mengetahui bahwa konstitusi yang tidak tertulis itu adalah konstitusi yang tidak dituangkan ke dalam sebuah dokumen formal negara. Seperti halnya pemahaman yang coba dibangun dalam konstitusi tertulis, bukan berarti konstitusi yang tidak dituliskan itu adalah konstitusi yang tidak tertulis. Apa saja contoh negara yang mencoba menggunakan konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis? Kita tahu bahwa satu contoh negara yang menggunakan konstitusi tertulis itu adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Sementara satu dari banyak contoh negara yang menggunakan konstitusi yang tidak tertulis adalah negara Inggris. Beralih pada klasifikasi konstitusi yang kedua, yaitu klasifikasi konstitusi berdasarkan sifatnya. Kalau kita lihat berdasarkan sifatnya, konstitusi itu dibagi ke dalam konstitusi yang bersifat fleksibel dan konstitusi yang bersifat rigid. Apa itu konstitusi fleksibel dan apa itu konstitusi rigid? Berkenaan dengan konstitusi fleksibel, kita dapat memahami atau mengetahui bahwa sesungguhnya konstitusi yang fleksibel itu adalah konstitusi yang elastis. Kenapa dia bisa elastis? Karena konstitusi itu dapat menyesuaikan dirinya dengan mudah terhadap perkembangan zaman, perkembangan ketatanegaraan, dan sebagainya. Kemudian, di dalam sebuah konstitusi yang fleksibel, kita juga dapat mengetahui bahwa konstitusi itu pada prinsipnya dapat diumumkan dan diubah dengan cara yang sama dengan undang-undang pada umumnya. Berbeda dengan konstitusi yang bersifat rigid. Dalam konstitusi yang bersifat rigid, kita dapat mengetahui bahwa konstitusi itu sesungguhnya memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang lain. Selain dia berderajat tinggi ataupun memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang lainnya, konstitusi yang bersifat rigid juga hanya dapat diubah dengan cara yang khusus dan istimewa. Cara yang khusus dan istimewa ini tentu maksudnya adalah cara-cara yang berbeda dengan cara-cara kita untuk merubah seperti halnya merubah
peraturan perundang-undangan pada. Nah, bagaimana dengan konstitusi kita? Bagaimana dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Kalau kita lihat ke dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar dan beberapa pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Dasar yang berbicara soal substansi Undang-Undang Dasar, kita dapat mengetahui bahwa konstitusi kita sesungguhnya masuk dalam klasifikasi konstitusi, klasifikasi konstitusi yang bersifat. Bergeser pada klasifikasi konstitusi yang ketiga adalah klasifikasi yang coba dibangun KCWR berdasarkan kedudukannya. Nah, berdasarkan kedudukan ini kita dapat mengetahui bahwa konstitusi itu dibagi ke dalam konstitusi yang berderajat tinggi dan konstitusi yang tidak berderajat tinggi. Nah, bagi konstitusi yang berderajat tinggi, kita dapat mengetahui bahwa sesungguhnya konstitusi itu mempunyai kedudukan yang tertinggi di negara. Berbeda dengan konstitusi yang tidak berderajat tinggi. Terhadap atau bagi konstitusi-konstitusi yang tidak berderajat tinggi, tentu konstitusi itu tidak memiliki derajat yang tinggi di suatu negara. Nah, pada satu titik bukan tidak mungkin konstitusi yang tidak berderajat tinggi itu memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Nah, di Indonesia kita dapat mengetahui bahwa konstitusi kita masuk ke dalam klasifikasi konstitusi yang berderajat tinggi. Hal ini setidak-tidaknya dapat dilihat di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kita juga dapat melihat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang pada intinya dan memperlihatkan bahwa konstitusi kita menempatkan posisi yang tertinggi. Nah, sebagai konstitusi yang tertinggi, tentu konstitusi kita menjadi sumber daripada peraturan perundang-undangan yang lainnya. Selain itu, sebagai konstitusi yang menempatkan posisinya pada posisi yang tertinggi, maka seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya wajib dan patut bersumber pada konstitusi itu. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beralih pada klasifikasi yang keempat adalah klasifikasi konstitusi yang coba dibangun berdasarkan bentuk. Dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa ada konstitusi serikat dan ada konstitusi Nah, berkenaan dengan klasifikasi konstitusi berdasarkan bentuk negara, oleh karena memang klasifikasi ini berhubungan dengan bentuk negara, maka jika kita memahami konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, maka sesungguhnya kita dapat memahami bahwa konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan adalah konstitusi yang berhubungan dengan bentuk negara yang dipilih dan dipraktikkan di suatu negara tertentu. Seperti halnya Indonesia. Indonesia secara tegas mengatakan bahwa bentuk negaranya adalah negara kesatuan. Dan hal ini tertuang di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikatakan di sana bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketika ada penegasan di dalam konstitusi Indonesia bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, maka pada saat inilah kemudian kita juga dapat menegaskan bahwa konstitusi negara kita adalah konstitusi negara kesatuan. Dan klasifikasi terakhir yang coba dibangun oleh KCWR adalah klasifikasi konstitusi berdasarkan sistem pemerintahan. Berkenaan dengan hal ini adalah yang namanya kemudian konstitusi sistem pemerintahan presidensil dan ada yang namanya konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Seperti halnya konstitusi berdasarkan bentuk negara, kalau kita bicara soal konstitusi presidensil dan konstitusi sistem parlementer, ini tentu berkenaan dengan ataupun berhubungan dengan sistem pemerintahan yang dipilih dan dipraktikkan di suatu negara.
jika tadi dalam konteks konstitusi berdasarkan bentuk negara, Indonesia secara tegas mengatakan bahwa konstitusinya adalah konstitusi negara kesatuan, bagaimana dengan posisi konstitusi negara kita kalau kita benturkan dengan klasifikasi berdasarkan sistem pemerintahan? Maka kita dapat mengatakan bahwa konstitusi kita adalah konstitusi sistem presidensil, atau justru konstitusi kita adalah konstitusi sistem parlementer. Memang kita dapat mengetahui bahwa salah satu semangat perubahan Undang-Undang Dasar adalah memperkuat sistem presidensil. Dalam sistem pemerintahan kita pun secara tegas dikatakan bahwa presiden tidak saja menempatkan ataupun memainkan posisinya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai seorang kepala negara. Nah, ini adalah contoh-contoh ataupun sifat-sifat dari sistem pemerintahan presidensil. Tapi tidak dapat dinafikan juga bahwa masih terdapat beberapa norma di dalam Undang-Undang Dasar kita yang menunjukkan bahwa konstitusi kita adalah konstitusi parlementer. Nah, itulah sebab kenapa kalau kemudian kita ingin kembali mempertegas jenis kelamin dalam konteks sistem pemerintahan yang kita pilih di negara kita, maka kita perlu menegaskannya itu dalam bunyi-bunyi norma pada konstitusi negara kita. Ada orang yang mengatakan bahwa konstitusi kita adalah konstitusi presidensil. Tidak sedikit juga orang yang mengatakan bahwa konstitusi kita adalah konstitusi parlementer. Bahkan ada garis tengah yang mengatakan bahwa aliran garis tengah yang mengatakan bahwa konstitusi kita adalah konstitusi campuran. Oke, inilah yang perlu kemudian kita selesaikan secara bersama. Oke, sekian penyampaian materi saya ataupun pembahasan berkenaan dengan klasifikasi konstitusi. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat banyak bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.